Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kuliah Ramadan kali ini saya membawakan tema rahmat Allah yang maha luas. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah karangan Said Alawi Al-Mahdi Al-Hasani menerangkan bahwasanya banyak sekali keutamaan, privilege, kekhususan secara umum yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di antara yang pertama adalah Rohul Isri. Al-Isru itu aslu as-saqat, yaitu berat. Artinya manusia itu, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak dibebankan oleh Allah melebihi dari kekuatan yang dimiliki. Sambil contoh begini, dulu umat Bani Israel itu ketika anggota badannya atau mungkin ketika bajunya terkena najis, maka qata'u maudhi'in najasah, bagian yang terkena najis itu dipotong, tidak dibersihkan seperti sekarang. Dalam syariat Islam, ketika kita terkena kotoran atau terkena najis, kita dianjurkan untuk membersihkan, mensucikannya dengan air misalnya, atau dengan hal-hal yang dihukumi semacam itu. Tapi ini tidak terjadi kepada umat Bani Israel. Yang kedua, saya contohkan bahwasanya adamu akadil haid. Dulu perempuan-perempuan ketika tidak sholat atau haid tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Tidak hanya itu, mereka bahkan ditempatkan di ruang terpisah dari rumah utama dan tidak pernah bersosialisasi dengan mereka selama wanita tersebut haid. Begitu datangnya syariat Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya berubah. Perempuan yang haid atau menstruasi tetap mendapatkan hak-haknya, menerima nafkah, bisa bersosialisasi dan tinggal bersama serumah dengan keluarga. Yang kedua, al-ikram birrahmatil khosoh. Dalam Al-Quran surat Fatir, Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma awrasnal kitaba alladhi istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dalam ayat ini setidaknya mengandung 3 pengelompokan manusia. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi, yang kedua wa minhum muqtasidun, yang ketiga wa minhum sabiqum bil khairati. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi, orang-orang yang kadang iman, kadang melaksanakan perintah tapi lebih banyak melanggarnya, lebih banyak melakukan dosa dan kesalahan. Yang kedua, wa minhum muqtasidun, kadang melakukan perintah tapi kadang juga sering melanggar. Dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah, berlomba-lomba, beradu cepat untuk mengiyakan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan yang ia mampu. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-sabiqun bil khairati yadkhulul jannata bighairi hisabin. Rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan adalah masuk surga tanpa hisab. Adapun orang-orang yang tengah, yaitu al-muqtasidu,
yadkhulul jannata bi rahmatillah, masuk surga dengan atau sebab rahmat belas kasih dari Allah. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, adapun yang ketiga adalah adz-dzalimu li nafsi. Apakah ini juga berhak masuk surga? Iya. Orang yang senantiasa melaksanakan larangan Allah, bahkan menjauhi perintahnya, tetap akan masuk surga. Menggunakan apa? Yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini akan masuk surga menggunakan jalur syafaat yang diberikan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan berbagai macam kemudahan, berbagai macam keistimewaan, berbagai macam privilege yang hanya diberikan kepada kita tapi tidak untuk umat sebelum kita. Adapun keistimewaan yang ketiga adalah yusrus syariah. Mungkin sebagian kita selalu berat melaksanakan sholat dan perintah, apalagi saat ini kita sedang berpuasa. Tapi apakah kalian tahu, pemirsa tahu bahwasanya di antara keberatan-keberatan itu, beban-beban itu, banyak rahmat, banyak kemudahan, banyak rukhsah yang diberikan oleh syariat ini kepada kita dan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Saya kasih contoh, misalnya orang sholat itu adalah tiang agama, salah satu pokok dari agama Islam. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh melaksanakan sholat tidak dalam kondisi ideal. Contoh, ketika bepergian kita boleh menjamak dan mengqashar, tentu tidak boleh mengqadha. Seperti saat ini juga kita sedang berpuasa, kita boleh untuk tidak berpuasa dalam beberapa kondisi, misalnya sakit, mengandung, menyusui, atau orang yang sudah jumbo atau Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, hal ini menunjukkan betapa rahmat Allah itu maha luas, terkhusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalam puasa kali ini, mari kita senantiasa husnudzon, meyakini rahmat Allah sangatlah luas atas kita. Janganlah gelap mata kita sehingga menutup rahmat-rahmat itu yang telah kita sadari atau tidak telah kita nikmati sepanjang ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.